Saudara-saudara, mari kita membaca Injil Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-6. Injil Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, saudara-saudara, kebenaran adalah salah satu dari sifat-sifat Allah, saudara, di mana Yesus Kristus sendiri gunakan untuk dirinya sendiri ketika dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saudara-saudara, di sini Kristus menegaskan bahwa salah satu sifat daripada Tuhan Allah, yaitu bahwa dia adalah kebenaran, juga melekat kepada diri Yesus sendiri. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup, saudara-saudara. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." Itu kata Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jadi ini berarti bahwa Yesus di sini memberikan satu klaim yang sangat penting sekali mengenai ketuhanannya atau mengenai keilahiannya. Tidak ada manusia boleh berani berkata bahwa dia adalah kebenaran. Semua manusia tidak ada yang benar, kata Alkitab. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, saudara. Kitab Roma berkata, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10, saudara. Itu sebabnya ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," ini merupakan satu pernyataan daripada ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara, kebenaran yang merupakan satu sifat Tuhan itu adalah satu sifat yang sangat ditakuti oleh setan, saudara-saudara. Setan tidak takut dengan orang yang kaya. Setan tidak perlu takut dengan orang yang pintar. Setan tidak perlu takut dengan mereka yang tampan atau cantik atau apapun itu, saudara-saudara. Tetapi setan sangat takut dengan orang yang hidup di dalam kebenaran, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika orang Kristen berada di dalam kebenaran, maka mereka sudah menang di dalam sudah menang atas kuasa setan. Saya tegaskan sekali lagi, ketika seorang Kristen hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, mereka sudah memenangkan pertempuran dengan iblis, saudara. Jadi mengusir setan, atau cara paling mengusir setan yang paling efektif adalah bagaimana orang Kristen hidup di dalam kebenaran, saudara. Jadi ketika kita berada dalam kebenaran, setan akan menjauh daripada kita. Maka saya heran sekali, saudara-saudara, ketika begitu banyak pendeta sekarang, orang-orang karismatik, mereka berteriak-teriak mengusir setan. Saya pernah melihat satu video di mana satu orang pendeta karismatik mengusir setan sambil dia ketakutan sendiri. Orang yang dirasuk setan itu merangsek maju ke depan, ingin memukul pendetanya, dan pendeta itu sambil ketakutan, sambil mundur, sambil berteriak, "Dalam nama Yesus setan pergi, dalam nama Yesus setan pergi." Saudara, inilah cara yang paling remeh di dalam mengusir setan. Saya tidak katakan bahwa kita tidak boleh menengking setan. Jika dia secara frontal mengganggu kita, maka kita akan usir dia, saudara. Tetapi alangkah baiknya, alangkah bijaknya jika seorang Kristen hidup di dalam kebenaran. Ketika dia berada dalam kebenaran, maka setan tidak mungkin mengganggu dia. Yesus Kristus berkata, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Itu ada dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, saudara. Jadi ketika seseorang Kristen berada dalam kebenaran, maka dia bebas daripada kuasa setan. Lalu yang kedua juga
kebenaran juga sangat ditakuti oleh penipu, oleh pendusta, oleh koruptor, politisi yang kotor, dan semua penjahat, saudara-saudara. Itu sebabnya mereka berusaha sedemikian rupa untuk memutarbalikkan fakta dan hukum, saudara-saudara. Seorang koruptor masih bisa senyum-senyum, saudara-saudara, membela diri, padahal sudah jelas-jelas dia bersalah, saudara-saudara. Ini membuktikan satu fakta bahwa kebenaran adalah sesuatu yang sering dipermain-mainkan, yang sering diputar balik pada zaman kita sekarang ini, saudara-saudara. Kita hampir-hampir tidak bisa memastikan mana orang yang beres, mana orang yang benar, mana orang yang salah, mana orang yang palsu, mana yang menipu, mana yang berbohong, saudara-saudara. Saudara-saudara, kebenaran adalah satu hal yang paling dibenci pada zaman kita sekarang ini. Orang mau menjauh daripada kebenaran karena mereka ingin tinggal di dalam kegelapan, dan di dalam kegelapan mereka bebas berbuat apa saja. Tidak ada norma, tidak ada hukum, tidak ada aturan yang mengatur. Semua sesuka atau semau mereka, saudara. Inilah pekerjaan kegelapan. Itu sebabnya jikalau ada seseorang yang menegakkan kebenaran, maka ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan bagi mereka yang berada di dalam dosa, bagi mereka yang berada di dalam kejahatan, saudara. Itu sebabnya ketika kebenaran diberitakan dari mimbar gereja, majelis yang korup, majelis yang hidup tidak beres, majelis yang mereka menguasai gereja karena uang mereka banyak, mereka menjadi tidak tenang, mereka menjadi tidak nyaman dan memikirkan cara yang paling baik, bagaimana dengan cara yang halus menyingkirkan pendeta yang berkhotbah dengan berani tersebut, saudara. Itu sebabnya ketika saya berkhotbah dan ada banyak kritikan yang masuk, saya tidak perlu heran. Saya berulang-ulang mendapatkan kritikan, bahkan itu datang dari teman-teman sendiri, saudara. Tetapi saya tidak heran ketika kebenaran diberitakan, maka pasti banyak pihak yang merasa tidak nyaman. Banyak pihak merasa mereka merasa tidak sejahtera karena ada sesuatu yang dikorek di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam apapun yang mereka kerjakan, yang semuanya itu melawan daripada prinsip-prinsip Alkitab. Itu sebabnya juga saya tidak kaget mengapa begitu banyak orang Kristen berkata, yang penting bagaimana kita hidup mengasihi, yang penting bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen itu baik-baik. Tidak usahlah kita bicara kebenaran, tidak usahlah kita belajar Alkitab terlalu dalam, tidak usahlah kita belajar Tritunggal, tidak usahlah kita belajar tentang Yesus, kematiannya, kebangkitannya, apa semua itu. Yang penting saya tahu Yesus adalah Tuhan, saya percaya, saya jadi Kristen. Mengapa mereka begitu takut belajar, saudara? Karena semakin belajar mereka semakin tahu kebenaran, semakin belajar mereka semakin mendalami kebenaran, dan semakin mendalami kebenaran mereka semakin dikoreksi kebenaran. Dan ketika kebenaran itu mengkoreksi, itu sesuatu hal yang menyakitkan, dan itu yang mereka tidak inginkan, saudara. Maka saya mengambil satu posisi yang sama sekali berbeda. Apa yang tidak diinginkan orang, itu yang saya lakukan. Apa yang tidak disukai orang, itu yang saya lakukan. Karena menurut saya, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang berpusat kepada Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi prinsip-prinsip dalam firman Tuhan, itulah yang harus dijalankan, itulah yang harus diberitakan, itulah yang harus dikerjakan. Tidak peduli orang senang atau tidak, saudara. Nah, saudara-saudara, kita dapat melihat secara umum, saudara, dalam dunia politik atau dalam dunia pemerintahan, orang yang baik pasti menjadi satu gangguan yang hebat, yang besar bagi mereka yang korup, saudara. Orang baik pasti dicari kesalahannya. Bila perlu singkirkan dia, dan biarlah orang-orang yang bejat, orang-orang yang jahat, orang-orang yang korup, mereka boleh berkuasa, dan mereka boleh bebas mempermainkan hukum, mereka boleh bebas mempermainkan fakta, mereka boleh bebas mempermainkan apapun itu, saudara. Maka saya berseru dari mimbar ini, jikalau seseorang sadar dia berada dalam kebenaran,
Jikalau seseorang sadar bahwa Tuhan merestui dia dari atas untuk memberitakan kebenaran, jangan diam, jangan berhenti, dan jangan membiarkan mereka yang jahat, mereka yang korup itu memegang kendali atas apapun itu, saudara. Itu sebabnya saya sendiri juga berteriak-teriak, dan saya tidak akan memberikan kendali kepada mereka yang mengkorupsi firman Tuhan untuk mereka boleh memberikan pengaruh yang lebih banyak. Mereka yang berdoktrin beres, mereka yang berada dalam kebenaran, biarlah mereka yang memberikan pengaruh yang lebih besar, yang lebih utama dan lebih hebat kepada masyarakat di dalam dunia kekristenan, saudara. Nah, mari kita melihat sekarang selanjutnya pengertian kebenaran di dalam iman Kristen, saudara. Pengertian akan kebenaran Allah. Kebenaran daripada Tuhan Allah itu kita bisa membaginya dalam 3 aspek, saudara. Aspeknya yang pertama itu adalah kebenaran Allah di dalam pengertian metafisik. Meta itu berarti melampaui, fisik adalah fisika atau material. Jadi metafisik berarti sesuatu atau hal-hal yang melampaui wilayah fisika. Ini berbicara tentang keberadaan daripada Tuhan Allah yang melampaui wilayah material. Tuhan adalah roh, Tuhan Allah tidak kelihatan, saudara. Maka jika kita berbicara kebenaran Allah di dalam pengertian metafisika atau metafisik, itu membicarakan keberadaan Allah di dalam dirinya sendiri. Keberadaan Allah yang bersifat ontologis. Di dalam dirinya sendiri, Tuhan Allah adalah satu-satunya, tidak ada Allah yang lain. Maka ketika kita berbicara sesuatu berhala atau sesuatu Allah atau sesuatu Tuhan di luar daripada Tuhan Allah yang sejati, maka itu pasti salah, itu pasti mutlak tidak benar, saudara. Maka kebenaran Allah dalam pengertian metafisik berarti apa? Bahwa Tuhan Allah adalah Allah satu-satunya. Keberadaannya adalah satu-satunya dan tidak ada di luar dia Allah yang lain. Ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua mengenai kebenaran Allah adalah pengertian di dalam wilayah logika, saudara. Artinya di dalam diri Allah, karena dia adalah Allah kebenaran, sifatnya adalah kebenaran, maka tidak ada kontradiksi atau tidak ada inkonsistensi di dalam diri Tuhan Allah. Tuhan tidak mungkin berdusta, Tuhan tidak mungkin berbohong, Tuhan tidak mungkin mengatakan sebuah segitiga sebagai satu lingkaran yang bulat, saudara. Karena Tuhan itu tidak berkontradiksi di dalam dirinya sendiri. Karena dia adalah kebenaran, saudara. Maka apapun yang Tuhan nyatakan, termasuk apa yang Tuhan nyatakan di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, tidak ada yang bertentangan dengan logika yang sejati. Hanya bertentangan dengan logika manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang dianggap itu sebagai logika yang sejati, saudara. Teori evolusi berkata bahwa segala sesuatu ini berasal dari ledakan besar atau Big Bang, saudara. Manusia berasal dari sesuatu perkembangan yang perlahan-lahan dari makhluk yang lebih sederhana menjadi monyet lalu menjadi manusia. Dianggap itu sesuatu logika yang sah, tetapi itu adalah logika daripada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Tuhan Allah menurut jenisnya masing-masing. Dan hal ini saya sudah mengujinya berkali-kali, berulang-ulang memikirkannya dari aspek metafisik, dari aspek logika, bahkan dari aspek moralnya, saudara. Tidak ada sesuatu kontradiksi pun, saudara, daripada pernyataan kitab suci, daripada pernyataan Alkitab. Jadi berarti apa? Seluruh isi Alkitab tidak ada yang melawan logika yang sehat, logika yang sejati, saudara. Pengertian yang ketiga sekarang, kebenaran Allah di dalam pengertian moral. Artinya bahwa Allah di dalam dirinya sendiri tidak ada integritas secara moral. Dia layak dipercaya sepenuhnya sebagai suci di dalam seluruh sifat-sifatnya, di dalam perkataannya, dan di dalam karya-karyanya, saudara. Jadi apapun yang Allah katakan benar, itu mutlak benar. Apapun yang Allah katakan salah, itu mutlak salah. Kalau Tuhan Allah berkata berzina itu adalah dosa, jangan lakukan, maka itu pasti benar. Dan siapapun yang berzina pasti berdosa dan pasti salah. Jadi kalau Tuhan Allah berkata jangan mencuri, maka itu mencuri sesuatu hal yang salah.
dan orang yang tidak mencuri, itulah satu sifat atau satu tindakan yang benar, saudara. Jadi apapun yang Allah katakan salah, pasti salah. Apapun yang Allah katakan benar, itu pasti benar. Ini adalah kebenaran Tuhan Allah di dalam pengertian moral. Maka sekarang saya ringkaskan, Tuhan Allah adalah kebenaran dalam pengertian metafisik. Berarti di luar Dia tidak ada Allah lain. Kedua, Tuhan Allah adalah kebenaran di dalam pengertian logika. Berarti bahwa di dalam diri Tuhan tidak ada kontradiksi secara logis. Dan ketiga, kebenaran Tuhan Allah dalam pengertian moral. Ini berarti bahwa diri Tuhan adalah suci. Apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti benar. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan pasti mutlak benar secara moral, saudara. Inilah pengertian iman Kristen mengenai kebenaran daripada Tuhan Allah, saudara. Nah, maka sekarang kita akan melanjutkan satu konsep yang berikut, yaitu bahwa kebenaran di dalam pengertian iman Kristen sangat berbeda dengan kebenaran yang terdapat di dalam filsafat. Filsafat memahami satu kebenaran sebagai sesuatu abstraksi, sebagai teori-teori yang tidak ada kaitannya dengan satu pribadi, saudara. Misalnya kalau filsafat menjelaskan satu teori, dia akan menjelaskan teori itu, dan teori itu hanyalah sesuatu yang sifatnya abstraksi atau sesuatu hal yang abstrak yang tidak ada kaitannya dengan satu pribadi, saudara. Tetapi dalam iman Kristen, kita menerima kebenaran, kita mempercayai kebenaran bukan hanya sebagai abstraksi atau teori-teori atau proposisi yang kosong, saudara. Tetapi dalam iman Kristen, kita memahami kebenaran itu sebagai bermuara atau berpuncak dari satu pribadi, atau lebih tepatnya saya katakan berasal dari satu pribadi dan kembali kepada satu pribadi itu. Siapakah dia? Dialah yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," saudara. Kebenaran yang kita pahami bukan sekadar abstraksi atau teori-teori yang kosong, tetapi berasal dan kembali kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Maka bagaimana orang Kristen berelasi dengan kebenaran, bukan hanya berelasi dengan teori-teori atau kata-kata yang bersifat abstrak atau sesuatu yang bersifat mengawang-awang di udara, tetapi ketika kita bersentuhan dan kebenaran, kita langsung bersentuhan dengan satu pribadi yang di dalam dirinya sendiri adalah kebenaran. Dialah Yesus Kristus yang menyatakan Allah Tritunggal kepada kita, saudara. Maka ketika seseorang belajar matematika dan menemukan satu teori dalam matematika, dan teori itu adalah teori yang sejati, sesuatu kebenaran dalam wilayah matematika yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Allah, maka dia sebetulnya bukan hanya berurusan dengan kebenaran matematika itu, tapi dia langsung berelasi dengan satu pribadi pencipta kebenaran dalam wilayah matematika itu. Karena Tuhan adalah kebenaran, maka matematika sejati yang berasal dari Tuhan itu pun adalah kebenaran yang sejati, yang mempunyai relasi langsung dengan penciptanya, yaitu Tuhan. Demikianlah cara orang Kristen memandang kebenaran. Maka ketika kita memandang keselamatan, kebenaran dalam wilayah ilmu pengetahuan secara umum, kebenaran dalam wilayah teologi, kebenaran dalam wilayah filsafat, kebenaran dalam wilayah ekonomi, ilmu-ilmu sosial, semuanya itu, jikalau itu adalah kebenaran sejati, maka itu adalah kebenaran yang Tuhan tempatkan di dalamnya. Dan semuanya itu ketika kita buka dan kita pahami, kita langsung menunjukkan mata kita kepada pemberi kebenaran itu, di mana kebenaran itu mengalir dari sifat-sifat Tuhan sendiri yang benar, saudara. Inilah cara orang Kristen memahami kebenaran. Nah, saudara-saudara, jika dikatakan bahwa kebenaran itu berdiam di dalam diri orang Kristen, berdiam di dalam kehidupan orang Kristen, maka kebenaran itu bukanlah hanya bersangkut pautan kata-kata yang bersifat abstrak, tetapi pribadi kebenaran itu sendiri yang berdiam di dalam diri orang Kristen. Pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus berdiam di dalam diri orang Kristen, saudara. Inilah pengertian kita di dalam hal
kebenaran. Nah, sekarang sebagai bagian yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai maksud daripada Tuhan Yesus kebenaran. Siapakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran, saudara-saudara? Ada 3 hal yang saya catat di sini, saudara-saudara, mengenai maksud daripada kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Pertama-tama, mereka yang haus dan lapar akan kebenaran adalah mereka yang lapar dan haus akan Yesus sendiri yang merupakan kebenaran atau yang adalah kebenaran, saudara-saudara. Siapa saja yang lapar dan haus akan Tuhan Yesus, siapa saja yang lapar dan haus akan persekutuan dengan Tuhan, merekalah yang lapar dan haus akan kebenaran. Dengan sendirinya, kata Tuhan Yesus, mereka akan dipuaskan. Siapa yang mencari Kristus, dia akan menemukan, saudara-saudara. Siapa yang mencari kebenaran di dalam Tuhan akan menemukan dan menemukan Tuhan itu sendiri. Maka sekarang, saudara-saudara, ketika kita melihat gereja-gereja begitu rindu, begitu haus akan berkat-berkat Tuhan, kekayaan daripada Tuhan, kesembuhan dari penyakit yang berasal daripada Tuhan, segala berkat-berkat Tuhan, tapi melupakan Tuhan itu sendiri sebagai pemberi berkat, ini merupakan satu kecelakaan besar bagi gereja. Maka saya sama sekali tidak setuju, sama sekali bertentangan dan melawan kebaktian-kebaktian kesembuhan, kebaktian-kebaktian yang hanya menegaskan perihal kehidupan yang bersifat jasmaniah. Jikalau engkau percaya Tuhan, engkau pasti kaya. Jikalau engkau percaya Tuhan, hidupmu lancar. Jikalau engkau percaya Tuhan, engkau tidak akan pernah sakit. Saudara-saudara, inilah satu penghujatan yang sedemikian besar kepada Tuhan. Kita mau berkat-berkat Tuhan, kita mau kesembuhan daripada Tuhan, kita mau uang daripada Tuhan, kita mau segala sesuatu daripada Tuhan, tapi kita tidak mau Tuhan. Ini satu kecelakaan yang paling besar di dalam kekristenan, saudara-saudara. Satu kecelakaan yang paling besar di dalam diri pendeta-pendeta yang berkhotbah demikian, saudara-saudara. Maka siapakah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran? Mereka yang haus akan Tuhan sendiri, melampaui berkat-berkat Tuhan. Mereka yang lapar dan haus akan Tuhan sendiri, persekutuan dengan Tuhan, persahabatan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, dan penyembahan secara pribadi kepada Tuhan, dan memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Merekalah yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini pertama. Poin yang kedua sekarang adalah bahwa mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, itulah mereka yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Mereka begitu rajin mendengarkan firman Tuhan. Mereka begitu rajin membaca Alkitab dan membaca buku-buku yang menjelaskan mengenai firman Tuhan. Mereka begitu rajin belajar kebenaran firman Tuhan, rajin menggali kedalaman daripada firman Allah. Mereka yang haus akan firman, rindu mendengarkan firman Tuhan, merekalah yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini pengertian yang kedua. Dan terakhir sekarang yang ketiga, siapakah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran? Mereka yang sesudah betul-betul memahami firman Tuhan, di dalam hati mereka mempunyai satu kerinduan yang hebat, satu kerinduan yang begitu dalam akan firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan diterapkan dalam kehidupan mereka, dan sekaligus mereka mempunyai satu kehendak atau satu kemauan yang begitu kuat dalam hati mereka untuk melakukan firman Tuhan. Jadi punya kerinduan akan firman dan kemauan yang kuat untuk melakukan firman Tuhan. Merekalah yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan saudara-saudara, kepada mereka inilah Yesus Kristus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini adalah janji daripada Tuhan Yesus. Siapa yang lapar dan haus akan Tuhan Yesus, siapa yang lapar dan haus akan firman-Nya, dan siapa yang mempunyai kerinduan yang hebat dalam hatinya, dan kemauan yang teguh dan kuat dalam hatinya untuk mau taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya, merekalah yang lapar dan haus akan kebenaran, dan merekalah yang akan dipuaskan oleh Tuhan, saudara-saudara. Nah, maka saudara-saudara, siapakah yang paling berbahagia? Bukan yang dapat banyak uang dari Tuhan, saudara-saudara,
Siapa yang paling berbahagia? Bukan dia yang berdoa 1 tahun, 2 tahun lalu Tuhan kasih dia mobil. Bukan, saudara. Bukan dia yang berdoa 5 tahun, 10 tahun tidak dapat pacar, tidak dapat istri, tidak menikah. Lalu 20 tahun kemudian ketika umurnya sudah 50 tahun, lalu dia menikah, saudara. Lalu dia merasa, saya lah yang paling berbahagia. Saya katakan tidak. Siapa yang paling berbahagia? Yang haus dan lapar akan Yesus. Di mana Yesus datang di dalam dirinya sendiri dan tinggal di dalam dirinya sendiri. Ini yang pertama. Kedua, siapa? Mereka yang lapar dan haus akan firman Allah. Memberi diri, membuka diri sepenuh-penuhnya, dipenuhi oleh firman Allah. Dan ketiga, mereka yang mempunyai kerinduan yang hebat dan kemauan yang kuat untuk taat melakukan firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan dan demi kemuliaan daripada Tuhan Allah sendiri. Mereka lah yang berbahagia dan mereka lah yang akan dipuaskan oleh Kristus. Mari kita berdoa.